Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam. Satu pertimbangan pemerintah. Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT, itu kita sedang kaji dan kita akan respons. Ada lagi? Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke nol. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Jadi kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan, kemudian mekanisme TIFA-nya kita samakan. Dari Presiden Prabowo seperti hanya sikap kepala pemerintahan atau presiden negara-negara lain. Bahkan ini termasuk kan seperti Meksiko dan juga Kanada yang bertetangga langsung dengan Amerika Serikat, ini langsung kepala pemerintahan dan atau presidennya langsung bersikap. Ya, statement pemerintah atau official press release dari pemerintahan Pak Prabowo masih menunjukkan kehati-hatian. Karena tetap Presiden Prabowo belum bicara, atau official statementnya diucapkan oleh Pak Erlangga. Intinya adalah Indonesia tidak ingin melakukan retaliasi, pembalasan itu. Jadi artinya akan cari cara untuk negosiasi itu langkah paling rasional sambil menunggu perubahan deal global antara Eropa dengan Amerika. Beberapa negara Asia udah bikin semacam blok untuk melawan China, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Tetapi Indonesia kira-kira tahu bahwa terlalu berat kalau perang dagang itu dilayani habis-habisan tuh. Dan tentu ada perhitungan investasi Amerika di Indonesia, juga kebutuhan keseimbangan politik di Indo-Pasifik, karena tetap aspek politik harus dihitung kalau Indonesia mau membuka semacam front dengan Amerika. Jadi negosiasi ada atau jalan diplomasi ada hal yang masuk akal. Sekarang masalahnya adalah siapa yang akan memimpin duel diplomasi ini atau berargumentasi dengan Amerika untuk mewakili kepentingan Indonesia, supaya masih ada ruang yang memungkinkan perdagangan antara Indonesia dan Amerika itu tidak dibebani berlebihan oleh tarif yang dibuat oleh pemerintah Amerika. Nah, di sini penting kita bicara tentang tokoh, penting kita bicara tentang satu grup atau satu sebut aja task force yang memang sudah dibentuk atau sedang dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk maju di dalam meja perundingan di Washington. Nah, soalnya sampai hari ini dubesnya tidak ada, kan tetap dubes yang harus ditempatkan di dalam keadaan menangani krisis bukan lagi sekedar pejabat, ya sebut aja pejabat negara yang diutus untuk kepentingan hubungan baik Amerika dan Indonesia, tetapi seseorang yang harus paham tentang global politics, global economics itu, harus paham tentang syarat-syarat perdagangan, harus paham tentang apa yang terjadi setelah Indonesia misalnya mampu untuk bernegosiasi dengan Presiden Donald Trump. Foremost, I would like to thank Bapak Dr. Dino Patijalal. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan, ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada, kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan,
Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti Menteri-Menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Hah? Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, proposal yang akan dibawa dari Indonesia ke USTR itu boleh dijelaskan apakah meningkatkan impor dari US, kemudian yang tarif measure-nya apakah ada penurunan pajak impor dari barang-barang itu? Jadi ada beberapa yang sedang dikaji. Pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5%. Bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah 0. Nah, mereka hal lain tentu kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 billion itu bisa dikurangkan. Kemudian sehari sebelum